Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa fi ayatin ukhra wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Qala sallallahu kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, menjelang datang waktu Isya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan begitu banyaknya kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Baik kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga, maupun secara khusus kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, baru saja kita mendirikan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat rawatib. Mudah-mudahan semua aktivitas kita pada hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya, kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, atau mungkin juga ibadah rutin kita tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisinya, dikhawatirkan ketika kita kembali pada Allah kelak tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini, yang fana ini sebagai kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga tidak kalah penting meningkatkan hubungan muamalah kita. Karena kualitas unsur-unsur tersebut itulah yang bisa menjadi harapan ketika kita kembali pada Allah kelak, kita dinilai sebagai hambanya yang bertakwa.
Jadi takwa tidak hanya persoalan keimanan, tapi takwa adalah persoalan bagaimana membuktikan iman itu dengan melahirkan ketaatan terhadap nilai-nilai Islam di berbagai aspek kehidupan kita. Kalaulah nanti Allah menilai kita sebagai hambanya yang takwa, maka kitalah yang akan dimuliakan itu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia pilihan, khataman nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergabung di dalamnya, yang setia untuk mempelajari, memahami, meyakini, serta mengamalkan ad-dinul Islam ini hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Saudara sekalian, inilah ayat yang hampir dipastikan setiap Jumat dibaca oleh para khatib di mimbar-mimbar masjid. Ayat ini disebut dengan ayat khutbatul hajah. Artinya Rasul dalam setiap kesempatan menyampaikan nasihat pada para sahabat, ayat ini selalu menjadi mukaddimah sebagai peringatan kepada para sahabat, juga peringatan kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi secara khusus panggilan hanya kepada orang beriman. Wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini paling tidak membicarakan 3 variabel penting. Yang pertama, Allah memanggil orang beriman, tidak memanggil semua manusia. Berarti ketika seseorang yang sudah menyatakan diri beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada rukun iman yang lainnya, maka dia terkena khitab ayat ini, terkena dengan panggilan ayat ini. Apa isi panggilannya kepada orang beriman? Takwalah kamu pada Allah. Jadi takwa adalah nasihat yang paling utama kepada orang beriman. Kemudian ayat ini bicara tentang bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir dengan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah tegaskan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam? Karena Islam adalah agama yang telah menjadi ketetapan 3 hal oleh Allah. Ayat ini turun pada haji wada, haji terakhir Rasulullah SAW, yang menunjukkan 3 hal penting. Pertama, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu islama dinan. Allah menyatakan bahwa pada hari ini sudah aku sempurnakan bagimu tentang agama. Pada hari ini sudah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Dan pada hari ini aku sudah ridhoi Islam sebagai agama.
Para ahli tafsir sepakat ini adalah wahyu terakhir yang menerangkan 3 hal penting tentang Islam. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang sempurna. Artinya apa? Segala cara orang-orang beriman untuk menjalani hidup yang singkat ini semua sudah diatur oleh Allah SWT. Jadi Islam adalah sempurna. Akidahnya, ibadahnya, tuntunan akhlaknya sudah sempurna. Jadi kalau ada seorang buya, tidak usah sebutkan namanya, Islam belum sempurna, berarti dia mengingkari ayat ini. Ya. Karena Allah menyatakan bahwa pada hari ini sudah aku sempurnakan bagimu tentang agama. Kemudian kedua, pada hari sudah aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Jadi kesempurnaan nikmat itu ada di dalam Islam. Maka siapapun yang menjalani nilai-nilai Islam ini, maka itulah jalan bagi dia untuk mendapatkan hakikat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting sekali yang ketiga, bahwa aku sudah meridhoi Islam sebagai agama. Maka oleh karena itu, ketika kita memilih Islam sebagai agama kita, maka tidak ada pilihan kecuali kembali pada nilai-nilai Islam. Siapapun yang menolak nilai Islam, maka dia akan rugi dalam pandangan Allah. Misalnya, dalam surah Ali Imran 85, Allah nyatakan, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah menyatakan bahwa barang siapa yang mencari agama selain Islam, agama pun namanya, selain Islam, maka tertolaklah agama itu daripadanya. Jadi siapapun yang menganut, meyakini, memilih selain Islam sebagai agama, tertolaklah agama itu daripadanya. Artinya, dia beragama, tapi di sisi Allah sebenarnya dia tidak diakui sebagai orang yang beragama. Dampak negatifnya, wa fil akhirati minal khasirin. Di hari akhirat nanti, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini penting kita sampaikan agar kita tidak terjebak pada pemahaman liberalisme, pluralisme agama. Bagi seorang muslim harus kuatkan keyakinannya bahwa agama di sisi Allah adalah Islam. Nah, oleh karena itu bagi kita yang sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim ada tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Mempelajari agama ini. Karena setiap perilaku seorang muslim dalam hidupnya berada di atas ilmu, berada di atas nilai-nilai Islam. Karena inilah jalan keselamatan, jalan kebaikan. Hadirin Allah, satu ketika Rasul membuat 3 garis di atas pasir. Garis pertama, kedua, ketiga. Lalu Rasul menunjuk garis yang di tengah dengan membaca ayat dalam surah Al-An'am 153. Allah berfirman, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun.
Jadi Rasul membuat garis 3, Rasul menunjuk garis yang di tengah, inilah yang lurus, inilah kata Allah dalam firman-Nya tadi, bahwasanya apa yang aku turunkan ini, yang kuperintahkan ini, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaklah kamu ittiba kepadanya, mengikutinya. Jangan kamu cari jalan yang lain, aturan yang lain. Kenapa? Karena fatafarraqa bikum an sabilih, akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu, kata Allah, kami sampaikan kepada kamu agar kamu dengan jalan yang lurus itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Maka di lembar-lembar awal kita temukan ayat Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, di dalam Al-Qur'an itu ya terdapat petunjuk bagi orang bertakwa tanpa diragukan. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada yang diragukan sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin sampai pada ketakwaan. Ayat yang lain misalnya Allah menyatakan, haza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-Imran 138 139. Al-Quran ini, kata Allah, berisi penjelasan. Haza bayanul linnas, berisi penjelasan bagi kehidupan manusia. Juga Al-Quran juga berisi hidayah, berisi pelajaran, berisi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka oleh karena itu kamu jangan gampang bersedih hati, bersikap lemah. Kamu tinggi, kata Allah, derajat kamu di sisi Allah kalau benar-benar orang beriman. Jadi iman yang benar itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadikumullah. Maka oleh karena itu kita harus menghusukkan hati kita, memfokuskan hati kita ini tidak hanya keimanan kita kepada Allah, tapi juga menghusukkan ketaatan terhadap nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang sudah beriman tapi mereka berlalai-lalai dari hati mereka, di hati mereka. Maka dalam surah Al-Hadid surat 57 ayat 16 Allah berfirman, alam ya'nil ladzina amanu anta sa'aqulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini peringatan pada orang-orang yang beriman yang hati mereka masih lalai untuk kembali husuk dalam mengingat Allah dan mentaati aturan Allah. Allah mengatakan, kapan lagi akan tiba waktunya
bagi orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman untuk khusyuk hati mereka dalam mengingat Allah dan mentaati kebenaran-kebenaran datang dari Allah. Jadi menguatkan iman pada Allah dan membuktikan untuk taat pada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu seperti orang-orang terdahulu yang mereka sudah diberi Alkitab pada mereka. Ada Taurat, ada Injil. Tapi hari-hari mereka jauh dari kitab mereka, sehingga hati mereka menjadi keras. Dan sebagian mereka menjadi orang-orang yang fasik. Jadi kita orang beriman diingatkan oleh Allah untuk selalu berinteraksi dengan dua nilai besar dalam agama kita, yang akan menjamin kepada kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi Allah mengatakan, jangan kamu seperti orang-orang terdahulu yang sudah diberi Alkitab, tapi hari-hari mereka jauh dari kitab suci mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan sebagian mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik adalah orang yang beraktivitas hanya mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang fasik, orang yang tidak peduli lagi apa kata kitab sucinya. Padahal orang-orang yang beriman itu di seluruh aspek kehidupannya berada dalam bimbingan wahyu. Tadi kita baca sebuah hadis Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Nabi menyatakan, setiap umatku, artinya pengikut Rasulullah SAW, dijamin oleh Rasul masuk surga. Setiap umatku mereka masuk surga, kata Nabi. Illa man aba. Kecuali umatku yang membangkang. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang membangkang itu ya Rasul? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang membangkang dari ajaran yang aku bawa ini, itulah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak akan benar iman seorang di antara kamu, kata Nabi, sehingga setiap keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi betapa besar otoritas Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai dua jalan yang akan mengantarkan kita di jalan yang lurus sampai pada janji Allah surganya. Itulah orang yang sukses. Tadi kita baca ayat yang mengingatkan kita tentang mati. Karena zikrul maut itu berpotensi besar untuk menyadarkan tentang hakikat dan makna kehidupan. Nabi mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti mati. Persoalannya bukan kematiannya, tapi ada kebangkitan. Maka Allah mengatakan, wa innama
tuwafna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kata Allah, pada hari kiamatlah akan disempurnakan pahalamu. Pada hari itu kata Allah, maka siapa yang dihindarkan dari ancaman neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali keindahan, kesenangan yang banyak membuat manusia tertipu. Jadi hakikat keberuntungan itu hanyalah orang-orang yang beriman, yang dalam hidupnya dia selalu ingat kepada Allah. Dalam hidupnya dia berupaya untuk mentaati nilai-nilai yang datang dari Allah. Tidak menjadi orang yang tadi Al-Hadid ayat 16 tadi itu, hatinya tidak fokus, tidak khusyuk, tidak menyadari bahwa hidup ini sebenarnya tidak semata-mata di dunia, tapi ada kehidupan yang lain, kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itulah bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia melembutkan hatinya untuk rela diatur oleh Allah. Tidak ada kesombongan terhadap ayat-ayat Allah. Tidak ada kedustaan terhadap nilai-nilai datang dari Allah. Kenapa? Karena kesombongan dan kedustaan terhadap ayat-ayat Allah itu menjadi penghalang besar untuk mendapatkan surga. Saya kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 40, misalnya Allah menyatakan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yarjamu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat kami, tidak akan kami buka pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak masuk surga sehingga masuknya onta ke sebuah lubang jarum. Bahkan itulah balasan bagi orang yang berbuat kejahatan. Ya ternyata kesombongan, kedustaan terhadap ayat-ayat Allah itu adalah sebuah kejahatan dalam pandangan Allah SWT yang membuat orang menjadi terhalang untuk mendapatkan surga itu. Terus sekalian Allah, maka oleh karena itu kita harus berhati-hati terhadap persoalan-persoalan dunia ini. Karena dunia ini pasti kita tinggalkan dan kematian itu pasti datang. Kematian adalah awal kehidupan yang panjang, kekal. Di sanalah nasib kita ditentukan. Apakah kita dimuliakan atau direndahkan? Semua tergantung bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia yang fana ini. Dalam sebuah hadis Nabi ingatkan kita, ala inna dunya mal'unah ma fiha illa zikrillah wa mala wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi, pahamilah oleh kamu bahwa dunia itu dapat mendatangkan laknat. Apa saja isi dunia ini bisa mendatangkan laknat, kecuali bagi orang yang ingat kepada Allah dan bagi orang yang menjadikan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah
Dan itu hanya didapati oleh orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena ada hadis Nabi menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia faqih dalam agama. Dia paham tujuan kita beragama ini apa. Maka oleh karena itu, hadirin kumullah, mari kita senantiasa menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, menjaga akhlak kita hingga akhir kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Itulah kematian kita masing-masing. Kafa bil mauti wa'izan wa bil yakina ghinan. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dan keimanan sebagai kekayaan. Jadi perkaya iman kita dengan ilmu dan amal, sehingga buahnya adalah ibadah, buahnya mendatangkan ketakwaan kita ketika kita kembali pada Allah. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dipandang berkhianat kepada Allah, dipandang berkhianat kepada Rasul, disebabkan oleh dunia dengan hiruk pikuknya ini. Dalam surat Al-Anfal ayat 27, 28, Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, jangan kamu mengkhianati Rasul, jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu adalah ujian keimanan, bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi sungguhnya bagi orang beriman, dunia adalah wasilah untuk mendapatkan nilai tidak hanya duniawi, tapi bagaimana nanti dari akhirat nanti, apa yang kita kerjakan di dunia ini benar-benar mendatangkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may ya'mal zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang merugi. Maka oleh karena itu, mari kita isi kehidupan kita ini, siapapun kita, apapun status sosial kita, dia adalah sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu pada Allah, dan kamu cari jalan untuk takwa itu, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Hadikumullah, hidup ini singkat, target kita hanya 3 saja. Target penting kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu hanya 3 saja. Satu adalah bagaimana nanti ketika kita kembali pada Allah, Allah ridho pada kita. Lalu Allah akui kita sebagai hambanya, dan pada akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ketika target ini tercapai,
maka di ujung kehidupan kita atau kematian kita, kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Yaitu an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kembalilah engkau kepadaku, aku ridho, engkau pun pasti senang. Masuklah engkau kepada kelompok hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi 3 target kita, ridho Allah, diakui sebagai hambanya yang takwa, dan karena itu kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan hari-hari kehidupan kita sebagai kesempatan untuk kita benar-benar menjaga iman, menjaga ibadah, menjaga pribadi kita, agar surga itu benar-benar kita dapatkan. Man mata la yusyrik bila syai'in dakhalal jannah. Siapa yang meninggal mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita benar-benar dalam keadaan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan kau akhiri hidup kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.